Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di hari Rabu sesudah Paskah ini untuk bersama-sama kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam surga, Allah yang bangkit bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Saat ini kami datang kembali memohon berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kami dikuatkan dan diberkati Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita buka bagian Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat 17. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17 menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah dengar nama Frances Jane Cosby, atau yang mungkin kita kenal dengan nama Fanny Cosby. Sosok yang dikenal sebagai seseorang yang menciptakan ribuan lagu, bahkan sampai saat ini digunakan dalam beberapa lagu-lagu rohani, baik dalam kidung jemaat maupun di buku-buku kidung yang lain. Tapi tahukah kita bagaimana kondisi kehidupannya? Sosok Fanny Cosby yang ternyata buta sejak masih bayi. Artinya bahwa dia punya kekurangan. Mungkin serupa dengan kita pernah dengar nama Beethoven yang ternyata juga punya kekurangan dalam pendengarannya. Atau mungkin di masa kini kita kenal sosok namanya Nick Vujicic. Sosok yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi memberikan motivasi yang luar biasa kepada semua orang atau banyak orang, sehingga orang-orang bisa dikuatkan karena motivasi yang diberikannya. Nah, dari dua orang tadi atau tiga orang yang saya sebutkan tadi, baik Fanny Cosby, Beethoven maupun juga Nick Vujicic, kita lihat bahwa setiap mereka punya kekurangan, tetapi juga setiap mereka diberkati dengan begitu besarnya anugerah Tuhan sehingga mereka bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Dan ini membuktikan kepada kita semua bahwa memang dalam kehidupan kita ini, bukan kita yang memampukan kita menjalani kehidupan, bukan kita yang memampukan kita menjalani atau melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang besar atau yang hebat. Tapi Tuhanlah yang memampukan setiap orang. Hal ini juga yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini.
Kita lihat bagaimana dalam firman Tuhan dikisahkan Musa yang dipanggil Tuhan, Musa yang dipilih Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, merasa bahwa dia tidak mampu, merasa bahwa dia tidak sanggup melakukan ini. 2 kali dia katakan kepada Tuhan pada saat Tuhan mengatakan perintahnya itu. Dia katakan yang pertama di ayat 10, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini berat mulut dan berat lidah. Itu alasan yang pertama yang dikatakan oleh Musa pada saat dia menerima panggilan Tuhan. Kemudian juga di ayat 13 dia katakan lagi kepada Tuhan, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Artinya dia merasa tidak patut, dia merasa tidak layak untuk menerima panggilan Tuhan, untuk juga menerima anugerah Tuhan untuk melayani Tuhan pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, pasal-pasal yang lain, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara memang Musa itu punya banyak kekurangan sebagai manusia, sama seperti kita begitu. Dalam pasal 2 ayat 12 kita bisa mencoba untuk menyimpulkan pada saat Musa melakukan upaya membunuh orang yang mengganggu, boleh dikatakan Musa itu orang yang cukup emosional. Dia menyelesaikan masalahnya dengan tindakan kekerasan. Atau mungkin di dalam ayat atau pasal yang ke-7 ayat 11 dia merasa bahwa dia nggak mampu menghadapi banyak dukun-dukun saktinya Firaun. Dia merasa tidak punya kuasa. Ini yang juga disampaikan dalam pasal 4 ayat 1. Jadi artinya memang Musa pada saat itu merasakan betul kekurangan dirinya. Dia merasa tidak layak, tidak mampu. Dan karena itulah Tuhan sebenarnya sudah juga menunjukkan bahwa pada saat Tuhan akan memanggil Musa, Tuhan memberikan perintah untuk Musa melayani, Tuhan juga yang memampukan. Ini dibuktikan. Kita lihat dalam pasal 4 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwa Tuhan mengubah tongkat yang dipegang Musa menjadi ular. Kemudian di ayat 6 dan 7 pasal yang keempat juga dikatakan bahwa Musa diberikan kuasa menyembuhkan. Dan yang terakhir di dalam perikop bacaan kita, pasal 4 ayat 12 dikatakan Tuhan yang akan memberikan kemampuan bicara kepadanya. Tapi kita lihat bagaimana meskipun Tuhan sudah memberikan bukti, meskipun Tuhan sudah menyatakan kuasanya kepada Musa, tapi Musa tetap ragu. Musa tetap merasa tidak yakin, tidak sanggup. Nah, hal ini juga sebenarnya mewakili kondisi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita. Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya. Artinya Tuhan memberikan sebuah pilihan kepada kita untuk kita juga mau melaksanakan tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi terkadang banyak orang menjadi seperti Musa. Meskipun secara fisik dia sanggup, dia kuat, tapi merasa bahwa dia tidak mampu melakukan tugas itu. Atau mungkin itu sebagai sebuah alasan untuk tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Nah, kisah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama memang kita semua ini punya banyak kelemahan. Setiap manusia itu punya kelemahan. Makanya ada sebuah ungkapan mengatakan nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kelemahan, tapi juga kita punya kelebihan. Kadang-kadang kita ragu dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita meragukan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Atau kadang-kadang juga kita mencari banyak sekali alasan untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua. Kalau Tuhan sudah memilih kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan saudara sebagai umat Tuhan,
yang harus memberitakan firman Tuhan, yang harus melayani Tuhan dimanapun kita berada, maka Tuhan juga yang akan memulihkan atau yang akan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas itu. Jadi marilah kita percaya, marilah kita meyakini, marilah kita juga sambut panggilan Tuhan untuk kita memberitakan kuasa dan kasih-Nya, memberitakan kuasa kebangkitannya, bahkan memberitakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan ragu, jangan mencari alasan, jangan menolak panggilan Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kami berkat melalui firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga saat Tuhan memilih kami menjadi umat-Mu untuk melaksanakan tugas dan panggilan-Mu, maka Tuhan juga yang akan memampukan setiap kami melaksanakan semua itu. Dan biarlah setiap kami menyambut panggilan Tuhan dengan sukacita, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, sehingga kami semua bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami semua kepada Tuhan. Dengan segala hal yang kami harus alami dan jalani, pergumulan-pergumulan kami, rencana-rencana kehidupan kami, semua kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami percayakan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah sumber hidup kami yang akan menentukan yang terbaik bagi kami. Tuhan juga memberkati gereja kami, persekutuan di mana kami boleh bertumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang meskipun saat ini belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi biarlah persekutuan di dalam Tuhan bersama dengan sesama boleh terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga gereja-gereja Tuhan agar juga terus menjadi saluran-saluran berkat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Biarlah gereja Tuhan juga menjadi saluran berkat untuk menopang, mendukung semua warga jemaatnya maupun juga warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Kami juga doakan buat saudara-saudara kami yang sakit, rekan-rekan sepelayanan kami yang sakit. Tuhan juga memberkati mereka semua. Kuatkan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kami juga doakan ya Bapa bagi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun kami berada. Tuhan terus juga memberkati semuanya, agar terus memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, khususnya untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dalam kondisi-kondisi pada saat ini. Kami menyerahkan ya Bapa situasi dan kondisi bangsa ini agar terus Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu, agar kami semua bisa beraktivitas seperti halnya biasa lagi, dan kami juga kembali boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakan kami untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua.